Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Aziza, saya dari kelas 11 WL1. Di sini saya akan menjelaskan terkait kerajaan Gua Talo. Namun saya tidak sendiri, saya bersama dengan teman-teman saya. Yang pertama ada Abdurrahman Farid, dan yang kedua ada Firda Ramadhani, dan yang ketiga ada saya sendiri, Nur Aziza, dan ada yang keempat yaitu Muriski Dwi Saputra, dan ada yang kelima yaitu Rahmiati Puspita Dewi, dan yang keenam Rismayanti, dan yang terakhir Kusno Katimah. Baik, demi mengefisienkan waktu yang ada, mari kita mendengar penjelasan terkait kerajaan Gua Talo atau awal mula dari kerajaan Gua Talo tersebut. Jadi asal-usul nama Gua sudah dikenal sejak tahun 1320, yaitu sejak era pemerintahan penguasa Gua pertama yang bernama Tumanurung Banyunia. Matulada melalui buku menyusuri jejak kehadiran Makassar dalam sejarah tahun 2011 mengungkapkan bahwa terdapat 9 negeri kecil yang sudah ada di Goa sebelum Tumanurung hadir. Mereka mengikat di bawah naungan Pacalaya atau Ketua Dewan Pemisah. Adapun 9 negeri tersebut adalah Kasuyang Tambolo, Takiung, Samata, Karangparang, Agenjene, Bisei, Kaling, dan Serok. Awalnya mereka sering terlibat pertikaian. Dengan adanya Pacalaya, konflik tersebut dapat ditekan. Mereka sadar bahwa untuk dapat hidup lebih damai dibutuhkan seorang pemimpin yang bisa mempersatukan dan mengakomodir seluruh kepentingan. Ahmad Muhammad Sewang dalam buku Islamisasi Kerajaan Goa menyebutkan mereka mencari orang dari luar kelompok. Kemudian mereka bertemu dengan Tumanurung di Bukit Tamalate dan mengangkatnya menjadi raja dari ke-9 negeri di Goa itu. Selanjutnya, digelar dari perundian antara Kasuyang Salapa atau perwakilan dari 9 negeri, Tumanurung, dan Pacalaya. Dikutip dari penelitian Apriani Kartini dengan judul Lontara Bilang sebagai sumber kerajaan Goa pada tahun 2014 dari Universitas Islam Negeri atau UIN Alauddin Makassar. Berikut ini isi perjanjian tersebut. Berkatalah Kasuyang Salapangan kepada Tumanurung, "Dikaulah yang akan menjemput kami menjadi baginda raja kami." Berkatalah Tumanurung, "Engkau berhamba dirilah kepadaku, sementara aku masih menumbuk padi, masih mengambil air." Berkatalah Kasuyang padanya, "Sedang istri kami tidak melakukan hal itu, apalagi baginda yang kami pertuankan." Sesudah itu, Tumanurunga menyanggupi diangkat Karaing di Goa. Berdasarkan kesepakatan tersebut, maka Tumanurung dinobatkan menjadi raja pertama dari silsilah penguasa kerajaan Goa. Kedatangannya bak juru selamat di tengah-tengah masyarakat yang saat itu penuh dengan kekacauan dan ketidakteraturan. Kerajaan Goa kadang disebut Kerajaan Goa atau Kerajaan Gua Talo atau Kesultanan Makassar. Kesultanan Makassar adalah sebuah kesultanan yang berpusat di daerah Sulawesi Selatan, tepatnya di Sajira Selatan dan pesisir barat Semenanjung yang didiami oleh suku Makassar. Kerajaan Goa pernah terbelah menjadi dua setelah masa pemerintahan Tonatangka Lopi pada perjalanan abad ke-16. Dua putranya, yakni Batara Goa dan Karaing Loeri Sero, berebut tahta sehingga terjadilah perang saudara. Dikutip dari tulisan William P. Cummings bertajuk Islam, Emperor and Makassar's Historiography in the Reign of Sultan Alauddin pada tahun 1593 sampai 1639. Dalam Journal of Southeast Asian Study pada tahun 2007, Batara Goa mengalahkan sang adik Karaing Loe, kemudian turun ke muara Sungai Talo dan mendirikan kerajaan baru bernama Talo. Jadilah ada dua kerajaan, yakni Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Selama bertahun-tahun, dua kerajaan bersaudara ini tidak pernah akur hingga pada akhirnya Goa dan Talo bersatu dalam kesepakatan dua raja tetapi satu rakyat pada tahun 1565. Setelah bersatu kembali, kerajaan ini disebut Kerajaan Goa Talo atau Kerajaan Makassar dengan sistem pembagian kekuasaan. Raja dipilih dari garis keturunan Goa, sedangkan Perdana Menterinya dari keturunan Talo. Menjelang berakhirnya abad ke-16 atau menuju abad ke-17, kerajaan Goa memasuki masa Islam dan berubah menjadi kesultanan. Begitu pula dengan pemimpinnya yang kemudian jadi dan menyandang gelar sultan.
Kerajaan Goa Talo berbagi dalam dua zaman, yaitu periode sebelum memeluk Islam dan setelah memeluk Islam. Bentuk kerajaan Goa terjadi pada sekitar tahun 1300. Kerajaan Goa Talo memiliki peranan penting dalam penyebaran Islam di wilayah Sulawesi Selatan Indonesia. Pada abad ke-16, raja-raja Goa Talo seperti Sultan Alauddin memainkan peran aktif dalam mendukung penyebaran agama Islam di wilayah mereka. Mereka membangun masjid, mendukung ulama, dan menyebarkan agama Islam secara luas sehingga membantu Islam tumbuh dan berkembang di kawasan tersebut. Berikut adalah beberapa aspek peran mereka. Pertama itu adalah pendukung utama Islam. Raja-raja Goa Talo terutama Sultan Alauddin menjadi pendukung Islam. Mereka mengadopsi Islam sebagai agama resmi kerajaan dan menjadi pelindung utama bagi ulama dan pendakwa. Kedua, pembangunan masjid dan pendidikan Islam. Kerajaan ini aktif dalam membangun masjid-masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial. Pembangunan pusat-pusat pendidikan Islam juga menjadi fokus, memungkinkan penyebaran ajaran agama secara sistematis. Di sini saya akan menjelaskan 4 dampak dari kerajaan Goa Talo. Yang pertama adalah secara politik. Secara politik, kerajaan Goa Talo memungkinkan menjadi kekuatan politik dominan di wilayah Sulawesi Selatan. Saat itu, kerajaan ini dapat memperkuat pengaruh dan kekuasaannya di kawasan tersebut. Yang kedua, ekonomi. Secara ekonomi, perdagangan dan pelayaran di sekitar Sulawesi Selatan mungkin menjadi lebih maju. Kerajaan Goa Talo dapat menjadikan wilayahnya sebagai pusat perdagangan yang penting. Yang ketiga, sosial budaya. Secara sosial budaya, agama Islam mulai masuk dan berkembang di Sulawesi Selatan melalui jalur perdagangan kerajaan Goa Talo. Ini memberikan dampak besar terhadap perubahan kebudayaan dan keagamaan masyarakat setempat. Yang keempat, militer. Secara militer, kerajaan Goa Talo memungkinkan menjadi kekuatan militer dominan yang dapat menaklukkan kerajaan-kerajaan tetangga ini, memperkuat pengaruh mereka di kawasan tersebut. Wilayah inti bekas kerajaan ini sekarang berada di bawah Kabupaten Goa, Kota Madia, Makassar, Kabupaten Takalar, Kabupaten Maros, sebagian Kabupaten Pangkep, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Selayar saat ini. Ada beberapa peninggalan kerajaan Goa Talo yang dapat ditemui hingga kini. 1. Benteng Sumbopu. Benteng Sumbopu adalah peninggalan kerajaan Goa Talo yang dibangun pada masa kepemimpinan Daeng Matanre Karain Tumparisi Kalona. Benteng ini mulai dibangun pada tahun 1525 Masehi. Pada awal pembangunannya, benteng ini menjadi pusat perdagangan serta pelabuhan rempah-rempah yang ramai dikunjungi oleh perdagangan asing. 2. Ada Balat Lumpoa. Balat Lumpoa juga termasuk salah satu peninggalan kerajaan Goa Talo yang berupa istana Raja Goa. Balat Lumpoa mulai dibangun pada 1936 Masehi, tepatnya saat kerajaan Goa Talo dipimpin oleh Sultan Muhammad Tahir Muhyiddin. Balat Lumpoa bukan sekadar berfungsi sebagai kediaman Raja Goa, tetapi juga menjadi pusat pemerintahan kerajaan Goa. Ketiga, ada Masjid Tua Katangka yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Alauddin I di tahun 1603 Masehi. Masjid Tua Katangka terdaftar sebagai salah satu cagar budaya nasional. Lokasinya berada di dekat kompleks makam Sultan Hasanuddin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.